Halo kelas 8, di video kali ini kita akan belajar fisika untuk persiapan PAS. Kita langsung saja mulai mengerjakan soal-soal yang ada. Soal yang pertama, sebuah benda bergerak ke timur sejauh 12 meter, dilanjutkan ke selatan sejauh 6 meter, dan dilanjutkan 20 meter ke barat. Hitunglah perpindahan benda tersebut. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui untuk arah mata anginnya ya. Di sini kita tulis dahulu, di sini sebelah kiri itu barat ya. Lalu atas itu utara, sebelah kanan itu timur, dan bawah itu selatan. Nah, sekarang kita mulai dari pernyataan yang pertama, sebuah benda bergerak ke timur sejauh 12 meter. Ke timur berarti ke sebelah kanan. Kita tentukan dahulu titiknya ya. Misalkan titik mula-mulanya di sini. Nah, dia bergerak ke kanan atau ke timur sejauh 12 meter. Dilanjutkan ke selatan sejauh 6 meter. Selatan berarti ke bawah ya. Nah, ini 6 meter. Dan dilanjutkan 20 meter ke barat. Nah, kita lanjutkan dari yang terakhir ya, di sebelah sini. Dilanjutkan 20 meter ke barat. Barat itu sebelah kiri ya. Jadi ke barat, karena jaraknya 20 meter, jadi kita buat garisnya lebih panjang dari yang pertama 12 meter. Nah, jadi ini 20 meter. Nah, berarti ini adalah posisi akhirnya, dan ini adalah posisi awalnya ya. Perpindahan itu adalah jarak antara posisi awal dan posisi akhir ya. Perpindahan itu kita berikan simbol X ya. Nah, jadi di sini membentuk trapesium siku-siku ya. Nah, di sini kita buat garis putus-putusnya yang nilainya sama ya, panjangnya itu yaitu 6 meter ya, seperti ini. Nah, lalu untuk jarak, jadi kita buat segitiga siku-siku yang baru ya. Kita buat yang bangun datar yang baru. Nah, jadi ini 6 meter ya. Nah, ini yang kita mau cari perpindahannya. Lalu alasnya itu ya, itu adalah selisih 20 meter dengan 12 meter ya. Jadi 20 dikurang 12 yaitu 8. Nah, jadi di sini kita mencari sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, kita langsung menghitung untuk perpindahannya. Jadi 6 meter 6 kuadrat plus 8 kuadrat ya. Jadi kalau mau mencari sisi miring itu kita jumlahkan kuadratnya. Kuadrat dari 6 dan 8. Jadi akar 6 kuadrat itu 36 dan 8 kuadrat itu 64. Jadi sama dengan akar 100. Akar 100 sama saja dengan hasilnya 10 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 10 meter. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan awal. Kelajuan awal itu adalah V0, 5 meter per second. Setelah 4 second, berarti itu adalah waktu, menjadi 17 meter per second. Itu adalah VT-nya ya. VT itu kelajuan akhir. Nah, yang di sini yang ditanya adalah hitungan jarak yang ditempuh benda. Berarti yang ditanya S-nya. Nah, sebelum mencari jaraknya kita harus mencari percepatannya terlebih dahulu ya. Jadi rumus percepatan yaitu VT dikurang V0 dibagi T ya. Nah, ini kita masukkan nilainya. VT-nya 17, lalu V0-nya 5, T-nya 4.
Jawabannya meter per second kuadrat ya. Kita lanjutkan. A sama dengan berarti 17 kurang 5 itu 12 ya. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3 meter per second kuadrat. Nah, setelah mendapatkan percepatannya ya atau A, kita mencari S. Jarak yang ditanya ya. P0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kita masukkan nilainya. P0 nya 5 dikali 4 ditambah setengah dikali A nya 3, lalu T nya 4 ya, 4 dipangkatkan 2, 5 kali 4 20, lalu di sini 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16 dibagi 2 8 ya, jadi 8 dikali 3 hasilnya 24 ya. Jadi perhitungannya seperti ini. 4 pangkat 2 16 nya dibagi 2 terlebih dahulu, yaitu 8 dikali 3 hasilnya 24. Oke, lalu kita tinggal jumlahkan aja ya. 20 ditambah 24 hasilnya 44 meter ya. Satuan dari jarak yaitu meter ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah jarak yang ditempuh dari titik A ke D. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan cara yaitu dengan cara menghitung luas ya. Nah, jadi di sini kita bagi menjadi beberapa bangun ya. Kita potongnya secara vertikal seperti ini. Nah, ini bangun yang pertama, bangun yang kedua, bangun yang ketiga. Oke. Lalu sekarang kita mencari jarak dari A ke B ya. SAB. SAB sama saja dengan luas bangun yang pertama ya. Jadi karena bentuknya trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Nah, jadi posisinya itu adalah sisi yang sejajar itu ini sama ini ya. Jadi sisi yang sejajar yaitu 8 dan 12 ya. Panjangnya ini 8, lalu dari sini ke sini itu 12 ya, segini 12. Oke, dikali tinggi. Nah, tingginya itu adalah waktunya nih, dari 0 ke 4. Nah, ini adalah tingginya ya. Jadi tingginya adalah 4. Kita bagi 2. 8 tambah 12 20 ya. 20 dibagi 4 dibagi 2, yaitu hasilnya kita bisa 4 bagi 2 atau 20 bagi 2 ya, sama saja. Jadi kita coret saja 4-nya. 4 bagi 2 itu 2, 20 dikali 2 40. Nah, jadi untuk untuk jarak dari A ke B itu 40 meter. Nah, jangan ditanya A ke D. Berarti artinya kita menghitung satu-satu dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Lanjut, kita ke SBC. SBC itu adalah luas bangun yang kedua ya. Karena bentuknya persegi panjang, jadi tinggal panjang kali lebar ya. Panjangnya sama seperti ini. Sisi yang terpanjang dari trapesium tadi yaitu 12 dikali untuk lebarnya dari 4 ke 6 ya. 4 ke 6 itu adalah 6 kurang 4. 6 kurang 4 itu adalah 2 ya. Jadi sini kita tulisnya 2. 12 dikali 2 yaitu 24 meter. Oke, nah sini ditulis caranya dulu juga boleh ya. Ini jadi 6 kurang 4. Jadi 12 dikali 2 yaitu 24 meter. Berikutnya kita mencari SBC. SCD. Nah, SCD itu luas 3. Karena bentuknya adalah segitiga,
Jadi maka kita rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu dari 6 ke 9 ya. Jadi alasnya itu dari 6 ke 9, itu 9 kurang 6 dikali, lalu untuk tingginya itu 12 kurang 0 ya, atau kita tulis langsung saja 12 dibagi 2. Jadi 3 dikali 12 dibagi 2 ya. Kita yang bisa dibagi 2 itu 12 bagi 2 6. 3 kali 6 18 meter. Nah, jadi kita sudah mendapatkan jarak dari masing-masing pergerakan ya, dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Sekarang kita tinggal menghitung dari A ke D. Tinggal kita jumlahkan semuanya. 40 meter tambah 24 meter ditambah 18 meter. Nah, jadi jumlah keseluruhannya 64 ditambah 18 ya. 64 ditambah 18 jadinya 82 meter. Oke, mudah ya, seperti itu caranya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Sebuah bola jatuh dari keadaan diam pada ketinggian 1,8 meter. 1,8 meter itu adalah H, kita tulis dulu yang diketahui, dari permukaan tanah. Hitunglah besar kelajuan bola sesaat sebelum jatuh ke tanah ya. Yang ditanya adalah kelajuan akhirnya. Nah, lalu diketahui juga gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah kelajuan akhirnya. Nah, jadi di sini kita pakai rumus ringkasnya ya. Jadi untuk nyari kelajuan akhir ya, itu adalah 2 dikali G dikali H. Jadi tinggal kita masukkan saja nilainya. 2 dikali 10, H-nya itu 1,8. Nah, di sini 10 kita kalikan 1,8 terlebih dahulu ya. Jadinya 2 dikali 18 ya. Jadi 1,8 itu adalah 18 per 10. Jadi kalau dikali 10, maka 10-10-nya kita coret. Jadi hasilnya adalah 18. Nah, 2 dikali 18 itu adalah 36, dan akar 36 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6 meter per second. Mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal V0 sama dengan 10 meter per second. Hitunglah ketinggian maksimum bola. Nah, di sini G-nya 10 meter per second kuadrat ya. Nah, jadi kalau bola itu dilempar vertikal ke atas, pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, kelajuan akhirnya adalah 0 ya. Karena ini tinggi maksimum. Nah, yang ditanya adalah ketinggian maksimumnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H ya. Nah, di sini kita masukkan nilainya 0 kuadrat, V0-nya 10 pangkat 2 ditambah 2 kali G-nya 10, H-nya yang ditanya. Jadi 0 sama dengan 10 dipangkatkan 2. Oh ya, di sini karena pergerakannya adalah ke atas ya, dilempar ke atas, maka di sini gravitasinya negatif ya. Walaupun di sini diketahuinya positif, tapi kita harus menulisnya di sini negatif untuk nanti dimasukkan ke rumusnya. Ya, jadi di sini itu negatif. Ini kita langsung tulis negatif ya, karena 10-nya negatif. 10-nya minus, jadinya 0
sama dengan 10 pangkat 2 itu 100 dikurang 2 kali 10 kali H jadinya 20H. Nah, kita langsung bagi. Min 20H nya pindah ke ruas kiri, jadi 20H sama dengan 100. Dan H sama dengan 100 dibagi 20. Berarti H sama dengan 100 bagi 20 yaitu 5 ya. Jadi 5 meter. Oke, jadi seperti itu caranya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kita masuk ke materi tentang usaha. Sebuah mobil mula-mula berjarak 10 meter dari sebuah tembok. Mobil tersebut didorong dengan gaya 25 Newton hingga berjarak 2 meter dari tembok. Hitunglah besar usaha yang dilakukan untuk mendorong mobil tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ya, di sini coba dibuatkan ilustrasinya. Nah, ini posisi mula-mula ya. Ini anggap aja tembok ya. Ini posisi mula-mulanya itu ini 10 meter ya. Nah, lalu didorong dengan gaya 25 Newton. Nah, posisi akhirnya adalah jarak mobil dengan tembok setelah didorong 25 Newton ya. Itu jaraknya menjadi, di sini ditulis 2 meter ya. Nah, berarti perpindahan mobil adalah 10 dikurang 2. Nah, di sini yang ditanya adalah usaha ya, besar usaha W. Jadi W sama dengan F dikali S. S itu perpindahannya atau jarak yang ditempuh ya. F-nya itu 25 Newton. Lalu untuk S-nya itu 10 meter dikurang 2 meter. Jadi 25 Newton dikali 8 meter, 25 dikali 8 hasilnya adalah 200 ya. 200 Joule. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jika balok berpindah sejauh 4 meter, hitunglah besar usaha yang dikerjakan pada balok tersebut. Jadi di sini ada sebuah gambar ya. Gambar tersebut terdapat beberapa gaya ya, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan ya. Yang ke kiri ada 2 gaya, yaitu 10 Newton sama 5 Newton. Sedangkan yang ke kanan itu hanya 1, yaitu 30 Newton. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu ya. Itu untuk resultan gayanya ya. Jadi sini yang ditanya besar usaha ya. Besar usaha itu adalah W. Jadi kita cari resultan gayanya. Resultan gayanya yang ke kanan kita tulis terlebih dahulu ya. Jadi 30 Newton dikurang dengan jumlah dari yang ke kiri. Yang ke kiri kita jumlahkan, tapi kita harus tulis di dalam kurung ya, seperti ini. Jadi 30 Newton dikurang 15 Newton. Berarti resultan gayanya adalah 15 Newton. 30 kurang 15. Baru kita masukkan ke rumus W. Rumus W di sini F dikali S ya, F-nya itu ada resultan gayanya, jadi kita tulis 15 Newton dikali S-nya itu jarak yang perpindahannya itu 4 meter ya. Jadi kita tulis 4 meter. Jadi 15 Newton dikali 4 meter yaitu 60 Joule. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Di sini ada sebuah gambar ya, gambar tuas.
dengan beban 360 Newton, lalu dengan jarak beban ke titik tumpu ada yaitu 20 cm, dan jarak dari titik tumpu ke kuasa, ya, kuasa itu adalah gayanya, itu adalah 180 cm. Nah, di sini yang ditanya adalah besar gayanya, ya. Berarti di sini kita pakai rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK, ya. W-nya itu yaitu 360 Newton. Untuk LB-nya yang 20 cm. Untuk F-nya yang ditanya, ya. F-nya yang ditanya. Untuk LK-nya 180 cm, ya. LK itu titik tumpu ke gaya, ya. Gaya itu terletak pada orangnya, ya. Gaya yang dilakukan orang tersebut. Nah, di sini kita langsung jangan dikalikan, ya, tapi kita bagi terlebih dahulu, ya. Jadi di sini 180 kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, di sini sentimeter yang kita coret, 3 nolnya kita coret, 36 dibagi 18 yaitu 2, ya. Jadi 2 ini 1. Nah, jadi kita dapat untuk F-nya 2 dikali 20 Newton, ya. Jadi hasilnya adalah 40 Newton. Oke, ya. Jadi seperti itu caranya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Masih tentang tuas. Hitunglah besar gaya minimum yang harus dilakukan agar dapat mengangkat beban tersebut. Nah, di sini agak berbeda dengan soal yang nomor 8 tadi, ya. Jadi kalau nomor 8 tadi ini yang diketahui kan W, ya, sama W-nya diketahui, yang ditanya F-nya. Lalu LB-nya diketahui, ya. Lengan bebannya diketahui. Lalu untuk 3 meternya di sini itu ada panjang baloknya, ya. Jadi itu bukan LK. Nah, jadi LK-nya itu adalah ini, ya. Jarak dari titik tumpu ke gaya. Nah, jadi untuk LK-nya itu adalah 3 meter dikurang 100 cm itu adalah 1 meter, ya. Jadi sama dengan 2 meter, ya. Jadi 100 cm itu nilainya sama dengan 1 meter, ya. Centimeter ke meter itu dibagi 100. Nah, jadi di sini kita pakai rumus yang sama. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya 1200 Newton. LB-nya 1 meter, ya. Lalu F-nya yang kita cari, LK-nya itu 2 meter. Nah, ini jadi seperti tadi cara kerjanya. Kita bagi 2. Jadi di sini meter yang kita coret 1200 dibagi 2 yaitu 600, ya. Jadi nilai F-nya adalah 600 Newton dikali 1 sama dengan 600 Newton. Oke, udah, ya. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Di sini ada bidang miring, ya. Diketahui di sini ada H-nya, tingginya, lalu diketahui alasnya, lalu diketahui berat bebannya, ditanya F-nya. Nah, jadi yang kita butuhkan di sini adalah yang perlu kita cari terlebih dahulu yaitu S, ya. S itu adalah jarak sisi miringnya, ya. Jadi untuk cari S-nya kita pakai rumus Pitagoras. Karena bidang miring itu bentuknya siku-siku, ya. Jadi 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64. Nah, ini akar 100
sama dengan 10 meter ya. Ini sama seperti perpindahan tadi ya, nomor 1 kalau tidak salah. Nah, jadi kita sudah mendapat sisi miringnya, panjang sisi miringnya, kita menggunakan rumus W per F sama dengan S per H. Kita masukkan nilainya. Kalau kita mau ngubah menjadi rumus perkalian, jadinya W kali H sama dengan F kali S. Nah, kita masukkan nilainya 500 Newton dikali H-nya itu 6 meter. Lalu F-nya yang kita mau cari, S-nya itu 10 meter ya, yang sudah kita dapat di sini. Oke. Nah, jadi di sini sama, tidak perlu dikalikan terlebih dahulu, tapi 10 meter yang kita bagi ya. Jadi di sini 500 Newton dikali 6 meter per 10 meter sama dengan F. Nah, ini 10 kita coret. Jadi untuk F-nya tinggal 50 Newton dikali 6 ya, meternya hilang ya, meternya udah dicoret-coret. Jadi 50 Newton kali 6 hasilnya adalah 300 Newton. Jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Semangat untuk persiapan PAS-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.